Sama entah kenapa ya, gue nggak setuju sama netizen cuy. Kenapa? Lu tuh dimirip-miripin sama Rano Karno, nggak mirip tau. Jamal Mirdad ya. Neng, tiba-tiba gue dipanggil sama Bu Siti. Gue nggak ngeri nyamperin gue. Bilal gitu. Pas kaget gue. Benar. Iya. Enggak tuh. Kenapa sih? Si the most searched person in Indonesia tahun 2024. Person Bobby Kartanegara. kucing yang menang. Kucingnya. Dan lucu banget, jadi waktu itu kan itu di Itu Willy Salim sedih loh. tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu selangi merindu tak senada nirmalamu seraya binar burungmu selalu selangi merindu selalu. Bilal Indrajaya. Selamat datang di PWK teman-teman. Selamat datang di PWK Bilal. Selamat siang. Magis sekali nih lagunya nih. Yang magis lagi tau gak lo apa? Rumus dari semesta. Kenapa tuh? Dari lu 2023 nih kan lagu 2022. Lupa 2022 kali ya. 2022. 21, 22 lah. Tiba-tiba melejit setahun 2 tahun kemudian. Itu dia. Goks itu mah. Berarti nggak ada yang tahu tuh ya. Iya, lu ditanya rumusnya juga gak bakal tahu lu. Gimana bisa melejit lagu ini juga bingung juga kan. Tahu tuh, nggak tahu juga Iya. gimana ya. Padahal nih saya ini salah satu lagu yang bisa dibilang lu sedikit ragu akan hal itu. Iya. Sama Niscaya Ini ini. dulu keliling gua jualan lagu ini ke produser gitu. Ditolak. Tolak. Siapa yang nolak lu cuy? Sebutin di sini. Gue mau bikinin mie instan ntar buat dia kiri. Keliling, nawarin. Dulu gue join sama satu label gitu. Aksara? Sebelum. Oh, sebelum Aksara? Sebelum Aksara dulu. Oh. Aksara kan sekarang nih. Iya. Dulu sempat join sama label, nawarin, kayak kurang nih lagunya gitu. Terus akhirnya gue keluar dari label itu, keliling lah. Mau nggak produce lagu ini, gini. Bukan nolak ya, cuman kayak kurang masuk nih sama gue nih gitu. Akhirnya baru Definisi kurang masuk tuh apa sih? selera sih palingan ya. Iya, itu kan berdasarkan selera yang dengerin orang pertama kali kan di label itu kan. Gitu, cuman dulu Emang labelnya dia tuh rock-rock semua gitu. nggak juga, mungkin dulu demonya kan cuman bentuknya kayak vokal, gitar, dah. Karena gue kan gaptek ya, jadi kalau bikin demo di voice note handphone doang. Pakai gitar gitu. Iya, kalau nggak gitar, piano gitu. Terus demonya lu kirimin pakai voice note itu. Iya, makanya tolak ya. Iya sih. Tapi kalau misalnya bagus mah bagus aja. Sampai akhirnya lagu itu gue perdengarkan ke Lalil Manino. Oh, 2021. Nah, mereka suka lagu itu, barulah go sama mereka rekaman. Oh, akhirnya sama si Lale Ilmanino. Yang produce iya. Satu album full. Enggak, lagu itu doang. Ini saya doang. Oke, itu tapi full ciptaan lo. Full ciptaan gue, kecuali ada bagian ciptaannya mereka tuh, outro-nya. Ada, jadi kalau lu denger lagu itu ada part meski di hati kau yang percaya, itu yang bikin Lalil Manino. Oh, Lale Ilmanino yang bikin tuh. Jadi co-writer. Lu manajernya Bilal. Iya. Dia langsung, tapi dia Bilal nanya ke lu loh. Gila, hebat loh. Iya, gila. Tapi kita sebelum ngobrol mau makan apa nggak? Wah, ini nggak mungkin ditolak nih. Rebus, Goreng, ayam bawang. goreng kali. Lu tim ya. goreng. Tim goreng. Sebenarnya semua doyan sih bang, tapi kayaknya enak goreng nih. Kayaknya. Oke, gua ambilin yang goreng. Widih. Lu apa? Minum apa? Minumnya. Ketarik. Iya, tadi udah ngincer itu. Udah tadi. Boleh ditarik sini. Kopi hitam kali ya. Kopi hitam. Oh ada. Gua mau bubur. Warkop tuh harus ada bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau. Tahan. Nah, itu dia. Akhirnya diproduseri sama Lale Ilmanino. Ya. Cuy,
sebenarnya gue pengen bahas nih tapi gue lagi penasaran nih sama lagu lu yang Saujana. Oh iya. Itu di ref bener backing vokalnya tuh yang berat tuh siapa sih? Oh, jadi gue punya temen namanya Karina Christie. Itu Oke. dia. Orang banyak yang ngomong sama gue. Gue kira yang ngisi back vokal Reza Artamevia. Jauh banget. Oh itu cewek cuy. Cewek. Yang suara perempuan ya kan? Bukan yang di ref. Walaupun itu ada, gue nggak apa lagi bang, jarang denger lagu sendiri gue. Iya, suara dia itu. Jarang denger lagu sendiri gue. Itu namanya siapa? Karina Christie namanya. Karina Christie. Oh, oke. Itu emang Dia juga solois juga. Oke. Jadi kalau gue manggung kadang dia suka ikut juga jadi backing vocal. Gitu. Cuman dia juga punya solo project juga. solo project juga. Gila. Nih balik lagi Niscaya. Kenapa sih identik sama di TikTok tuh sama yang cogan-cogan gitu tuh? Iya, jadi gue juga nggak tahu. Jadi gue tuh suka tahu tren tuh belakangan, karena gue nggak terlalu Main TikTok banget. Terus tiba-tiba ada yang ngomong, lagunya banyak dipakai orang nih, gitu. Terus pas gue cek di TikTok, setema. Jadi pria-pria ganteng lagi laptopan di kafe, gitu kan, sambil kerja di kafe, nugas gitu. Nah yang Terus bentukannya sama kayak lu lagi. Yang klimis, bewok, yang kumisan pertama gitu. bikin tuh Mas Bre namanya. Mas Bre. Iya, dia tuh banyak tuh. MS Bre. Bukan. Bukan. Oh, bukan. Oh, Mas Bre Oh, MS namanya. Bre tuh gue kira Mas Bre. Beda. Salah. Mas Salah Bre. ya. Oke. Dia pelopornya dia tuh. Oh. Nah, gue belum kenal sih sama dia. Cuman kalau nonton Mas Bre, thank you banget nih. Gara-gara dia semua nih. Karena gue nggak planning juga untuk di kontenin kayak gitu sekarang. Karena gue lama kan sebenarnya. Iya, kan. lu Itu kontekan kayak- gak sama dia akhirnya? Ngobrol gak? Belum. Akan sih pasti. Gue pasti akan kontekan sama dia. Karena bukan lagu baru. Pas naik kan tahun lalu tuh lagunya sempet kayak rame di TikTok segala macem. Jadi gara-gara dia atau emang sebelumnya udah? Gara-gara dia. Gara-gara si... Cuma sebelumnya kalau gue manggung ya lagu itu cukup kita taruh di belakang lagunya. Lagu-lagu terakhir gitu. lagu-lagu favorit ya. Cuman belum bisa dibilang rame juga. Paling yang nyanyi yang nonton aja gitu loh. Yang memang dedicate nonton gua gitu. Terus apa Sekarang- reaksi lu ketika ada pendengar-pendengar baru yang akhirnya nyanyiin lagu Niscaya tuh sampai gitu pas lu manggung? Yang bikin lucu tuh sekarang jadi luas. Apa namanya, nggak cuma anak muda doang gitu ya. Sering juga anak kecil, Oh iya bocil-bocil TikTok sih. bocil-bocil. Bahkan yang masih umur 2 tahun, 5 tahun suka. Iya beneran. Minta foto sama lu, Mas Bilal gitu, 2 Jadi tahun. ibunya, Oh, ibu ibunya. yakin anaknya nggak mau, tapi Mas anakku mau foto nih, dorong gitu anaknya. Padahal anaknya nggak mau. Sering banget. Oh mau foto nih om, anaknya juga nggak mau. Sering kan? banget. Atau juga gak tahu gitu. Siapa nih? Omnya siapa? Gue nggak tahu gitu. Tapi anak sekarang mah lagu TikTok mah umur setahun 2 tahun udah kena tuh. Lagunya kan, bukan Iya. penyanyinya kan. Lagunya tahu. Kayak sampai orang-orang yang lebih tua pun juga datang ke konser gua gitu. Ibu-ibu yang memang kayaknya seumur nyokap gua gitu ya. Itu datang sama anaknya. Tapi pas gua tanya, "Oh tante, makasih." Oh yang pengen sini bukan gua kata anaknya. Nyokap gue yang mau kesini sama bokap Wah, gue gitu. serius Bener. lu? Iya, gara-gara TikTok. Meskipun taunya lagu itu doang ya mereka. Tapi kan itu menjadi apa ya? Segmentasi baru buat lu lah. Iya, itu hal yang Menguntungkan banget dong. Enggak tuh buat seniman sih, maksudnya ya buat orang yang punya karya tuh itu seneng sih kita ya, fulfilled lah gitu. Ternyata memang kita nggak pernah tahu lagunya akan mendarat ke siapa aja gitu. Nah kan. dari situ lu sama tim ini nggak akhirnya ngebedah nggak? Oke ini gimana nih supaya kita bisa kayak gini lagi atau kita bisa bikin karya yang mungkin nyerempet-nyerempet sama Niscaya karena kan itu kan bisa dibilang genrenya nggak terlalu sama yang sebelumnya Iya, kan? sebenarnya tuh lagu yang paling nggak gue banget sebenarnya awalnya. Lagu yang paling modern gitu kan sebenarnya kan. Karena gue sukanya lagu-lagu tua sebenarnya. Jadi lagu-lagu gue yang sebelumnya tuh memang lebih terdengar vintage dah, tua gitu ya. Secara bunyi-bunyian. Nah, pertama kali keluar lagu Sinisya ini yang paling segar, yang paling memang gue bikin juga. Gue belum pernah bikin lagu yang seperti ini, yang tujuan gue di awalnya agak lucu sebenarnya bang. Biar apa? Gue waktu itu teman-teman gue nih yang main sama gue, session player, mereka tuh suka reguleran.
musisi reguleran Di kafe, di di mana bar gitu. segala macem. Gue coba pengen tahu, sekarang lagi rame lagu apa sih yang dibawain sama band-band reguleran gitu. Terus kan. mereka jawab apa? Waktu itu tuh lagu-lagunya Diskoria yang Krisye, Cintaku bertepuk itu, terus lagu-lagu Berharap Tak Berpisah, Izinkan Aku, waktu itu ya. Iya. Jadi lagu-lagu yang memang pop yang ngebeat gitu. Nah, Berarti gue tuh balik lagi ke 90-80. 90-an lah ya, pop-pop 90-an. Gue pengen bikin awalnya as a joke gitu, bikin anthem Senopati gitu. Dulu gitu. Oh, ini kayak lagu-lagu satir berarti ya? Nggak satir juga ya. Ini bener-bener gue nggak pernah bikin yang seperti ini sebelumnya. Cuman why not? Gitu. Karena memang seru. Gue pun juga penikmat lagu-lagu yang kayak gitu kan sebenarnya kan. Lagu mah apa aja yang penting enak kalau menurut gue. Pas bikin awalnya mah ya udah lagu aja. Baru ternyata bertemu dengan banyak orang ya kayak 2 tahun kemudian gitu. Oh gitu. Awalnya gitu aja. Kalau tim-tim lu tuh manggil lu tuh apa sih? Bilal lah, Indra. Bil. Enggak ada manggil Indra gak? Wah, itu Jaya, Bang Jaya gitu wah, enggak ada. gila. Nggak pernah sih. Sama kayak manggil lu Bang Hilman kali ya. Iya Aneh sih, kan? itu aneh banget sih. Iya. Tapi ada aja. Kalau Mas Indra foto, kok Indra? Iya kan? Kan kalau di foto nama depan nih dipanggil Iya, ya iya. Bilal Indra Jaya, Bilal. Oh, Bilal nih. Tapi kalau keluarga apa? Dia sama Bilal. Temen SD? Bilal. Kalau gue beda. Apa? Temen SD manggil gue, kalau kecil banget manggil gue Opai. Opai. Terus SD manggil gue Kompor. Kenapa kompor? Karena gue suka manas-manasin orang. Oke. SMP manggil Pai juga, Gopai, Opai gitu kan. SMA juga. Itu panggilan akrabnya berarti Iya, ya? iya. Terus Hilman nggak ada sih. Nggak ada. Ada Hilman. Cuman gue Gofar. SMP dipanggil Om dulu, inget gue. Sama teman SMP gue. Gue tahu karena lo paling gede kan. Paling gede bener Iya. gue. Karena orang yang paling gede pasti dipanggil Om, Pak D, Bapak. Oh iya, klasik ya. Iya. Pasti begitu, Om. Iya. Padahal dulu belum kumisan belum apa karena tinggi aja. Dipanggil Om tuh. Panggil Om, gue yang awalnya sebel, ya udah deh. Nah, nama Rafflesia Arnoldi itu gimana ceritanya, cuy? Kok lu tahu sih, Bang? Ini Arnold. risetnya oke Dipanggil juga. Ya. Arnold? Enggak. Dulu tuh ketika gue lahir, ini konon katanya ya, kata orang tua gue, kakek gue tuh lagi dinas di Bengkulu. Ih, gila tahu ya. Di pekarangan rumah itu ada bunga bangke. Iya. Kan namanya Rafflesia Arnoldi. Betul. Terdengarnya keren namanya dong. Keren Cuma tapi kan bunga bangke. Betul. Gitu. Pengen kasih nama itu gue. Waktu kecil. Nyokap gue gak mau lah. Oh, sempat mau. Sempat mau kakek gue almarhum. Wah, namanya bagus nih. Rafflesia Arnoldi Rafflesia aja. Arnoldi. Kan kalau yang gak tahu tuh nama bunga bangke kan. Wih, Acing keren. cing bule namanya Iya. keren. Arnold. Raffles. Yes. Kalau tahu kan Wih, nama doa ya. iya. Kalau dikasih tuh gue bau Bangke. kali sekarang. belum sempat masuk akte gitu-gitu ya? Enggak, belum. Oh, langsung Bilal Indra Jaya. Nah, Bilal itu sebenarnya nama almarhum kakak gue dulu. Kakak lu? Iya. Oh. Jadi kakak gue tuh udah meninggal pas bayi itu dikasih namanya pengennya Bilal. Oke. Cuman nyokap gue kayak kalah voting juga waktu itu. Namanya yang lain akhirnya. Cuman kekeh nyokap gue nih, kalau punya anak lagi namanya Bilal, baru gue. Jadi nama udah pernah mau dikasih ke almarhum lu. kakak gue tadinya. Lu anak berapa cuy? Sebenarnya anak kedua dari 3. Oh, secara teknis dua. Secara teknis 2. Sekarang tapi anak pertama. Paling tua sekarang gue. Adik lu tuh cowok juga? Cowok juga. Cowok Suara- semua bertiga cowok semua. Suaranya bagus juga? Adik gue suaranya kalau ngomong mirip gue, berat. Cuman gue gak pernah denger dia nyanyi sih. Lu gak mau, coba lu nyanyi deh. Nyanyi lagu gue yang di TikTok. Gak mau dia. Gak mau dia. Gak mau dia. Bewokan juga gitu? Adik gue nih kalau lu lihat sama gue kayak Plek-plekan? kayak orang lewat papasan aja gitu. Gak mirip sama sekali. Oh. Adik gue tuh kecil badannya. Gak kecil ya dibanding gue kan gede banget ya badannya ya. Jadi kayak orang lain aja gitu. Tapi tinggi juga? Tingginya 169 kali. Oh, beda banget ya? Beda. Gak pendek juga sih. Cuman gue Lu kan 190 ya? 190. Kalau basket menang lu harusnya lu. Tapi gue gak bisa main basket. Iya, bola lu ya. Iya. Tapi bola posisi kiper andalan, tapi kiper tinggi-tinggi lah. Tapi striker sih Jan Koller sih kena sih Dan lu. kalau biasanya Iya. itu kalau yang main bola kiper itu waktu kecil tuh karena badan gede disuruh jadi kiper. Lu gede kiper aja deh. Iya, biasanya dulu kan gue kecil gendut ya. Dulu jadi kiper. Udah lu jadi kiper aja lu gak bisa lari. Iya.
Biasanya kalau yang akhirnya suka jadi kiper sampai sekarang sampai tua keterusan. Gue suka kenapa nggak perlu lari soalnya kan. Iya, bener. Iya, jadi paling prima staminanya padahal mah cuma Kiper favorit siapa sepanjang masa? sepanjang masa. Iya. Luar. Sepanjang masa gue tadinya gue suka banget sebelum kemunculan Alisson Becker, gue tuh suka banget Buffon sih. Oh, ibu-ibu nelepon, Buffon. Enggak. Dulu kan gitu lagi main di warnet kan, di warnet, di rental PS kan singkatan keluar tuh. Buffon ibu-ibu nelepon, Crespo kresek poncol, Turam tukang ramal, gitu-gitu tuh. Turam tukang ramal, ya gak gitu. Ya gitulah, rental PS kita beda kayaknya. Rental PS gue kayaknya aneh deh nih anak-anaknya deh. Beda gue anak Tangerang, beda banget. Lu Buffon? Dulu gue suka banget Buffon. Bukan suka timnya ya, suka orangnya aja. Buffon, keren gitu dia. Sekarang lu gue suka Liverpool, jadi nggak pernah main di Liverpool. makanya gue nggak bilang nggak suka klubnya kan, suka orangnya aja. Karena dulu menurut gue sebelum ada Alisson Becker, kiper Liverpool tuh mediocre semua. Wih, Iya, menurut gue ya. Iya, Ini iya, kayaknya kalau iya. ada ultrasnya Liverpool, gue wah, iya pasti gitu. Lu tau gak sih yang video yang viral tuh yang orang Sunda yang marah-marah? Tahu. Liverpool, aing, gitu. Lu sebagai fans Liverpool malu gak ngeliatnya? Ya, kalau dari sisi positifnya kan dia passionate ya, Iya, passionate ya, iya. doyan banget. Sama, gue juga doyan banget, cuman diem aja. Tapi kocak sih tuh. Kocak. Lu kalau ngelihat teman lu ada yang berantem sebegitunya gara-gara klub bola luar negeri, lu gimana? Gue lebih memaklumi orang yang berantem karena main FIFA sih. Itu benar. Iya kan. Karena FIFA itu harga diri kan sebenarnya. Itu benar banget. Buat yang main ya. Benar. Karena itu menyangkut skill bermain, ya kan. Apalagi Menyangkut tonton sama teman-teman yang lain. Iya, menyangkut decision making. Iya. Ketenangan jiwa. Iya. Iya kan? Iya. Bener loh. Iya, iya. Karena kalau kita ribut gara-gara bola luar negeri, percuma. Dia bahkan tahu kita hidup juga enggak kan. Iya, Misalnya gue ngeributin orang karena dia benci sama misalnya Dominic Szoboszlai gitu. Iya. Gue mau berantemin Szoboszlai nggak tahu ada gue di dunia ini. Jadi berantem kehilangan temen iya. Lu juga bukan pengurus klub juga. Untung juga enggak gitu. Iya kan. Kecuali gue adalah pemilik saham 60% dari Liverpool. Nah, boleh lu ribut. Boleh. Iya. Sayang lah, hidup udah susah dibikin Iya, ribut. ngapain lain-lain. ribut-ribut ya? Iya. Nah, oke, FIFA. Apa nih? Titik didih lu ketika main FIFA, ketika temen lu ngapain? Gue punya temen namanya Neo. Wah. Namanya Neo, nih orang ini. Yang kacamata tuh, Oh, yang gondrong ini. yang mirip Elo ya. Iya. Cih, Elo. Kenapa dia? Dia ngeselin ngeselin Ini apa? orang aneh. Dia gak punya Iya, PS di rumah. Dia gak punya PS di rumah. Tapi jago? Jago, aneh gak? Anak rental. Iya. Anak rental kalau Dia- gitu. dia Bener kalau- nggak, Yo? Anak rental lu. Anak rental. Dia mainnya kalau gak di rumah gua, di kantor aja udah. Iya. Cuman jago mainnya, bingung. Lu apa ke tim apa? Tuh, demennya Barcelona lagi. Yang baru. Oh, Lewandowski sama siapa? Dia Yamal. demennya Rafinha gitu. Oh, Rafinha. Ya, intinya Boleh. sebenarnya gini, yang bikin sebel adalah kita tahu dia mau ngapain nih kalau main, hafalan mainnya. Cuman kok nggak bisa diantisipasi Oke, ya. apalannya gimana? Hafalan. Zaman dulu kan one two tuh apalan tuh. Ya gitu One lah, two. gitu mainnya lah dia. Oke. Terus- bentar, udah jadi. Oh, one two. Ini bubur kacang hijau gua. Aduh. Lu mie goreng. Goreng. Alhamdulillah. Terima kasih bang. Terima kasih. Dia apalannya gimana cuy? Ya gitulah. Pokoknya lu tahu kan gerakan-gerakan yang bikin motion sickness, tau nggak? Yang bolanya tuh kanan kiri depan belakang gitu. Cepat gitu mainnya. Oh, dia memakai tiki taka. Karena lawannya tua semua kan, dia tega dia. Orang-orang yang udah pakai kacamata gitu lawannya, jadi pusing kan mainnya kan. Nggak, tapi jago dia. Cuma titik didih gue nggak itu sih, kalau gue main online aja sih sama orang yang gue gak kenal. Gua titik didihnya adalah ketika depan gawang, sebenarnya titik didihnya ke lawan gue sih. Gue yang sering ngelakuin ini. Dia udah mau golin, gue start. Itu ide akan gue pakai sih kayaknya. Iya kan? Terus Wah, sosok itu bisa berantem cuy. Itu bisa berantem beneran. Lagi mau golin, udah kiper sama dia nih. lu start ya. Start. Itu ide bagus sih kayaknya. Lu boleh gue pakai sih kayaknya.
Tapi gue harus bilang gak kepencet ya. Iya. Iya kepencet Gue juga lagi. gitu. Terus gue tinggalnya PS. Ada telepon bentar ya. Bentar. Wah itu kesel tuh cuy. Boleh sih itu kayaknya. boiling point tuh. Langsung titik Nah, didinya. ribut karena itu ya udah ya dibanding ributin Iya. bola di luar negeri Iya, ya. iya. Nah, itulah konklusinya teman-teman. Lu FIFA pakai Liverpool juga? Liverpool. Gue Depan Nunes? Enggak gue. Depan apa? Enggak doyan gue dari Nunes di FIFA ya. Iya. Gue depan gue Jota. Kalau enggak Tapi body balance-nya kan Nunes boleh cuy di FIFA cuy. Nunes ya ini selera ya. Gue nggak pernah pakai Nunes gue di depan. Oh lu tim lincah ya? Gue enggak malah justru. Gue suka pasang. Sekarang lagi suka Gakpo di tengah depan gue. Oh Gakpo salah tetap di kanan. Salah kanan, kiri Dias. Kiri Dias larinya Dias sih larinya. kayak anjing tuh. Tim lu apa sih bang? Gue sekarang lagi pakai standar anak rental. Apa? Madrid. Gak bisa dilawan ya. Gak bisa dilawan. Mbappe, Vinicius sama Rodrigo. Larinya itu, lu tahu nggak? King dibikin 2 karbunya. Nah itu tuh, Vinicius. Cuma sekarang mesti skill cuy kalau di FIFA cuy. Lu lari langsung gue pakai R2 ya. Klasik ya? Iya klasik. Sama gue juga klasik. Gue pakai R2 itu tetap bisa ke Uber. Harus dipentalin dulu dikit. Oh iya. Iya, baru bisa lari kenceng tuh. Nah kalau si Neo ini demennya R3 dipencet jadi dia ngeflick gitu. Oh anjing. Tuh kan. Diginin tek biar ngelompat. Berlompat. Jadi kita mau rebut gitu dia tekan Iya. R3 bolanya twing. Terus di Iya. volley sama dia gol. Gue nggak tahu. Bapaknya wasit kali. Gue suka kadang-kadang pakai rainbow flick gitu cuy. Kayak Neymar. Jadi lewat atas. Temen gue yang kemeja coklat tuh digituin marah dia. itu Lu kesel kayak main itu. sama anak SD anjing gitu. Ya abis. Oh, salah satu titik didih. Seseorang main FIFA adalah lagi ngelewatin back terakhir, mau menuju kiper. Di tackle. Lekel. Gue gitu ya. Iya, karena gue mainnya nggak jago, jadi gue menghalalkan segala cara aja, gitu. Merah ada bodoh dah. Iya, tactical foul namanya. Iya. Tactical foul itu kan strategi ya. Kita kalau mau perang harus ada strategi. Benar, kan? itu strategi Gitu. namanya. Makan cuy. Iya. Bilal Indrajaya punya hobi makan mie instan pakai roti Dulu sekarang kagak. lagi ngurangin tepung Wah sama lagi. karena gue Sama. jumlah kenaikan berat badannya agak nggak bisa ditoleransi lagi. Wah ya, sama kayaknya. lagi. Gue 90 aja berat badan gue sekarang. Masih beratan gue bang. Karena lu tinggi. Tetap aja 3 digit. Lu 95 ya? 100 pas. 100 pas. Tinggi lu 190 tapi. 190. Tapi gue lari ke perut cuy. Perut gue kacau banget ya cuy. Nih, dikit lagi ketubannya pecah. Kata dokter kembar. Kayak Arnold. Gue sempat ngobrol sama temen gue yang berhasil menurunkan berat badan. Sama ada sepupunya bini gue. Ya. Tahu-tahu ketemu terakhir kayak 3 bulan gitu, terus ketemu lagi, gue kurus gitu. Iya gue turun 13 kilo kata dia. Lu ngapain? Gue tanya. Gue pikir dia olahraga ekstrim. Ya olahraganya standar gitu, dia jogging segala macem. Cuman dia cut. Ini gue bukan pakar kesehatan ya, jadi gue nggak tahu nih valid apa enggak. Iya. Cuman di gue ternyata berpengaruh. Apa? Dia mengurangi gula, tepung, minyak. Oh. Lu makan rebusan sekarang? Seringnya? Enggak. Jadi gue misalnya makan, gue nggak cut semua ya, nggak cut total ya, mengurangi. Jadi kadang kalau gue makan goreng gitu, misalnya makan ayam goreng, gue masih makan. Cuman gue lagi ngurangin kayak roti, karena gue sebenarnya nggak suka nasi, roti sukanya kan. Yang gila tuh roti sebenarnya. Nah lu kagak suka nasi? Bukan nggak suka ya, gue lebih memilih roti dibanding nasi. Jadi kalau misalnya ada makanan, kalau siang gitu, lu pakai roti? Iya. Bukan pakai roti ya, makan roti. Oh gue kira masakan Padang pakai roti gitu. Roti potek cocol tunjang, aneh sih. Itu aneh sih. Nah, dulu kan kalau makan mie pakai nasi biar kenyang kan. Iya. Dulu gue juga gitu. Cuman Roti karena pakai- gue mie kuah ya. Karena gue nggak terlalu Lebih aneh lagi cuy, mie kuah cuy. enggak lo cocol bang. Pakai roti. Iya tawar. Tawar. Aneh. Tapi dulu ya, gue pikir tuh normal. Karena gue di rumah terus kan. Maksudnya kecil gue bukan tipe yang suka main keluar gitu. Keluarga lu gak ada yang bilangin? Enggak. Itu dia teganya tuh ya.
Makanya lo menormalkan itu. Gue pikir normal sampai akhirnya ketemu orang. Misalnya gue di kampus gitu ya, di warkop Indomie. Terus gue beli sayur roti gitu kan. Iya. Gue seolah normal, gue cocol aja. Mulai-mulai tuh ada orang-orang kayak gitu. Gitu. Waduh. Gue pikir kenapa ya orang ngeliatin gue ya. Ternyata gak normal ternyata ya. Itu aneh sih. Kalau main dipikir-pikir iya juga ya. Nabila juga punya kebiasaan adalah suka cukur rambut di bulan Desember. Ya. Dan spesifik minggu ke-2 Sebelum ulang tahun. Wih, ulang tahun lu kapan cuy? Desember 19. Wih, selamat ulang tahun nih. Belum lewat. Tapi gak apa-apa. Gue orang yang pertama. Oh, iya. Gue suka jadi orang yang pertama gue. Iya. Kenapa? Apa ritual khususnya kenapa cuy? Itu dulu ya, kan dulu panjang rambut gue. Sekarang udah nggak kan. Dulu tuh panjang, jadi gue selalu potong setahun sekali. Karena gue nggak suka ke barbershop dulu. Itu yang membikin gue nggak suka apa jadi rambutnya panjang adalah gue jarang dulu suka barbershop. Kalau kita cepak kan bawaannya sebulan sekali ya. Iya, yang pakai pomade gitu kan. Iya, kalau misalnya gondrong kan ya udah gitu. Dulu gue selalu setahun sekali gue pasti bikin sebahu lagi, panjang sebahu lagi. Cuman Desember doang. Oh, Gitu. rontok aja, lu cuy. Lumayan, potong makanya. Gue rontok gue. Cuman gue bukan yang mundur M gitu, enggak dulu. Gue tengahnya yang kayak kapa tau nggak? Kok anjing apa iya benar di tengah doang. Iya, hantu kapa itu. Gue udah buntur belum sih? Gua Belum. Ya? Tebel rambut lu bang, aman aja. Takut gue. Belum. Belum kayak Bezita kan? Belum. Iya begitu sih udah cuy. Iya gila. Sama entah kenapa ya gue nggak setuju sama netizen cuy. Kenapa? Lu tuh dimirip-miripin sama Rano Karno nggak mirip tau? Jamal Mirdad iya. Rano Karno nggak? Jamal Mirdad iya. Tino Karno iya. Gue juga nggak tahu kenapa ya. Iya. Ada foto Rano Karno muda kan yang kumisan doang gitu. Gue sering di tag tuh. Gue kira lu bang. Gue sampai di tahap emang gue. Emang gue. Saking sebel itu. Tapi emang kayak nggak tahu ya kalau dikasih titik-titik. Lu pernah nyoba gak di kaca spidolin gitu? Biar ada tai lalat. Nah ini Rano Karno. Pernah nggak? Pernah. Di kaca sendiri gitu, nggak ada siapa-siapa. Cuman gue kayak tuanya kayak gitu deh. Kayaknya. Rano Karno ya. Cuman dia keren banget menurut gue. Rano Karno tuh keren banget menurut gue. Ya. Kumisnya keren, dia pas tuh kumisan tuh. Ya. Cuman gak mirip gue juga sih. Kebalik gue gak mirip dia juga. Karena dia jauh. Gue tuh pernah ke rumahnya dulu ya. Abis dia menjabat jadi wali kota Tangerang. Dia kan istirahat tuh. Gue main ke rumahnya. Karena ponakannya dia tuh temen SMA gue. Tapi emang ramah banget cuy. Ngajak ngobrol kayak temen. Oh baik banget ya. Ih baik banget. Nah dulu nih Par nih, ini rumahnya Nyak gitu-gitu. Ini syutingnya di sini. Jadi rumahnya dia yang di situ tuh. Yang dulu bekas Sidul dijadiin rumah sama dia. Gitu. Kan Sidul kan kita kan besar dari sinetron Sidul gitu iya, kan. Bener. Yang pas masih miskin ya. Pas udah kaya nggak laku sinetronnya. Pas masih miskin laku tuh. Cuman gitu gue suka sih sama konten dia yang sekarang gitu ya, yang edukasi gitu. Jadi gue pernah nonton dan ini info yang gue baru tahu gitu. Jadi Rano Karno pernah memberikan sebuah edukasi bahwa di depannya nih model-model gitu. Terus dia bilang, ini correct me if I'm wrong ya, gue nggak tahu nih. Di budaya Betawi itu ondel-ondel sebenarnya nggak boleh dipakai ngamen. Dibilang gitu. Jadi kalau ini tuh untuk pentas gitu, dipertunjukkan memang Seni. pentas seni, nggak Iya. boleh dipakai ngamen sebenarnya. Jadi sekarang banyak yang salah kaprah gitu katanya. Oh. Gue nggak tahu bener apa Lu enggak. ngomong nih. gitu tuh? Iya, ada di konten di Instagram tuh gue sempet Oh, iya? lihat. Boleh. Cuma dengan boleh. cara penyampaian yang asik ya. Iya, yang Betawian aja gitu kan. Iya. Iya gila. Tapi lu milih dia gak sih kemarin? Oh, gue Tangerang bang. Wih, iya bener. Tangsel gue. Bener, KTP-annya Tangsel. Selamat kan? Iya selamat. SD di mana lu? Gue SD sampai SMA di Bintaro. Daerah Bintaro. Dan ini fun fact ya. Guru SD dan SMP dia
adalah teman angkatan gue SMA. Yang namanya Daus. Pak Firdaus. Manggilnya Pak lo, dia Us, manggil dia Pak lo. Gue taunya juga baru. Sama Riko kemarin. Iya, kalau dia nggak syuting sama lu, gue nggak tahu. Oh pas Green Boys kan gue undang tuh. Gue nonton kan. Iya. Lah gue kayak tunggu deh. Beliau nih sempat ada di hidup gue nih. Tapi ada di laci belakang kepala gue, itu nggak? Bukan yang orang-orang yang lately sering ketemu kan. Gue takut salah nih. Terus gue tonton, anjing bener lagi. Ternyata Pak Firdaus ternyata. Dia ngajar apaan cuy Daus cuy? Si Pak Firdaus tuh dia multi apa ya? Multi akademis. Kalau musisi kan multi instrumental, Bisa multi main instrumen, keyboard, bisa main drum. apa. Iya, dia tuh multi akademis gitu kayaknya deh. Jadi gue pertama diajar sama beliau tuh agama. Dia guru ini apa sih T3 tuh ngaji gitu lah pokoknya. T3 yang oke. T2. Kelebihan satu. Ini dia T3. Dulu ada mata pelajaran T3 itu kira-kira baca Quran, hafalan apa. Dia tuh yang ngajarin soal agama. Agama. Intinya guru agama dulu. Nah, SD nih. Jadi cuma dia nggak dari awal ya. Pas gua kelas 4 SD doi masuk. Berarti tahun 2004 2005 tuh. Itu umur berapa lo Bang? Tahun segitu. 2005. 2005 gue umur 21, 22, ya segitu. 23 ya segituan kan? Ya berarti dia ngajar gue umur segitu. Oh dia masih muda udah ngajar? Masih muda banget. Tapi dia cuy, dia tuh akademis gue akuin top. Tapi di public enemy di angkatan gue, Riko sekelas sama dia. Riko mau nyontek. Dia ngadu. Dia ngadu. Bu maaf, Riko nyontek. Wow, public enemy gila. Terus dia ngeliatin Riko gini. Kata Riko, wah ini psikopat nih orangnya. Oh, tatapan gitu. Rasain loh gitu ya. Kelas 3 dia tinggal di masjid. Oh iya? Iya. Jadi merbot. Serius tuh Bang? Kuliah, kalau nggak salah di luar kota dia jadi merbot. Kata dia untuk ngurangin ini ngekos. Tapi itu cerdik tau sebenarnya. Iya. Bener. Iya. Jadi merbot masjid. Cuman itu, oh iya. Tapi dipikir-pikir ya setelah dewasa ya, itu hal yang cerdik sebenarnya. Cerdik. Iya. Tapi lu bayangin kayak lu masuk masjid gitu kan, nunggu malam-malam terus tidur lagi segala macam selama kuliah gitu kan. Udah. Cuman memang Dilakuin kayaknya dari dulu gue kenal sama Pak Firdaus ini kan berarti dia masih muda banget ya. Umur segitu kan gue nggak tahu ya bisa mau dedicate buat ngajar anak SD di umur segitu tuh. Karena kan butuh kesabaran dan dedikasi tinggi. Butuh kesabaran iya. Terus akhirnya udah nih gue lulus SD. Udah gue masuk SMP yang sama dengan SD itu. Ketemu lagi dia pindah ke SMP itu. Ngajar SMP? Ngajar SMP juga. Tapi nyebrang nih ngajar fisika. Wah, tunggu, agama pertama ya. Kedua fisika. Terus matematika. Matematika dia ngajar juga? Ngajar juga. Kepala sekolah dia juga bukan? Untungnya bukan. Ini gue demi Allah ya gue gak bohong nih. Pertama kalinya gue sekolah kena razia rambut. Tapi yang tega tau gak sih? Siapa? Maksudnya itu yang cocok asal-asalan gitu? Itu Pak Firdaus itu. Kacau lu Misalnya kita jadi guru nih misalnya ya. Sekolahnya gak boleh gondrong gitu. Gue poninya ngelebihin. Kita potongnya segini lah ya. Biar dia rapin sendiri di rumah. Dia enggak. Pakai clipper sampai sini gitu loh. Gitu. Jadi tuh harus dibotakin rambutnya. Itu tega sih. Akhirnya dibotakin aja rambutnya. Agak tega tuh. Nah, dari lu ketemu sama Riko kemarin interview kan. Gue tuh 3 hari kemudian ketemu sama Daus di bus. Dia mau ke Bandung. Oh bareng gak sengaja nih? Gak sengaja. Kok bisa ketemu ya? Gak sengaja lagi. Par, siapa ini? Logo KFC. Oh Daus gue bilang. Colonel Sanders ya. Colonel Sanders. Oh temen gue gitu. Nah, ngobrol-ngobrol. Itu bener Bilal, murid lu? Iya, gue ada grupnya sekolah dilihat tuh. Iya. Gue bilang, anjing lu guru, kok lu gak cerita sih? Ya dulu aja, dia kan gitu ya orangnya. Tapi menyenangkan, sekarang tuh orangnya menyenangkan banget. Orangnya baik kok, menyenangkan kok. Iya. Dan kocak aja sih, gue bilang, itu gue liat komen-komen ya. Gue ngajak dia di
konten gue kan, komen-komen netizen gini, bang gue nggak terima bang, lu semua sangkatan sama Daus. Cuman ini pasti sebelum akan ditampilkan fotonya Pak Firdaus ini, ini gue akan jelasin dulu seperti apa wujudnya. Wujud. Ya cowok aja gitu, cuma berewokan, cuman putih berewoknya. Putih, betul. Dia. Panjang. Rata, iya. Iya panjang. Putih, tapi keren sih, kayak apa ya? Kayak Dumbledore gitu, tapi nggak sepanjang gitu. Iya, nggak sepanjang Dumbledore, tapi on the way lah, on the way Dumbledore. Putih warnanya. Iya. Jadi kayak kalau too good to be true, kayak sengaja dia cat putih gitu loh. Rata soalnya. Betul. Kayak Padahal nggak itu gitu. genetik kayaknya. Dan dia fun fact-nya seumuran sama lu ternyata ya. Seumuran sama Gila gua. ya? Dia mau bapaknya tuh Andi loh. Daus, respect. Iya. Gue sampai sekarang manggilnya masih Pak. Iya. Tapi dia wise. Wise, dari dulu juga wise dia. Waktu main ke kantor gua, kita main malam ngobrol berdua. Dia wise banget deh. Soal kehidupan segala macam. Dan dia tidak judgmental. Oh, just sharing ya? Iya, just sharing. Iya, just sharing. Izin jam in, Pak. Daus, respect Daus. Nah, TK di situ juga loh. TK gue di komplek dulu. Yang berak celana itu di situ. Kok lu tahu dari mana ya? Iya lagi. Daus cerita sama gua. Enggak. Belum kenal gitu ya waktu itu. Oke. Pernah. Itu berak celana, sekali-kalinya gue, tapi gue bangga sih. Tapi kayaknya semua orang pernah mengalami berak celana deh. Iya sih. Lebih baik mengalaminya TK dibanding kuliah atau SMA. Atau SMA. Mati lu sampai sekarang. Dibahas sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Soalnya temen gua yang udah gede berak di celana, sampai sekarang dipanggil kancut. Nama aslinya Anggi, cowok. Gara-gara berak celana di rumah gua udah gede, sampai sekarang dipanggil kancut. Kalau ketemu kancut, gitu. Kancut. Dan dia udah legowo. Nama gua kancut. Udah legowo. Proses pendewasaan ya. Iya, udah nerima. Udah Emang menerima. mau kancut gitu ya. Iya, emang gue berak di celana mau apa lu gitu kan. Lu berak di celana dulu TK gimana cuy? Emang gak tahan aja. Ingat gak lu padat atau cair? Ingat gue. Kenapa sih Klem? Dia paling gak bisa denger gini. Makanya gue seneng ngomong gini kan. Jadi ya kecil gue suka makan buah. Jadi gak Anjing kayak burung. Jadi gak padet dia. Cabut dia. Oleh gak suka. Oke burung, untung beraknya gak di koran lu. Nah tapi justru malah jadi di kelas gue inget banget gue punya gurunya Bu Siti dulu. Jadi intinya doi lagi mengajar. Lu tahu kan bang, mules yang nggak ada intronya, tiba-tiba langsung ber aja. Langsung, astagfirullahaladzim, langsung gitu tuh. Iya. Nah terus yang bikin gue malu adalah sekeliling gue tuh cewek. Jadi memang lengkap cowok, cewek gitu. Jadi gue pas banget nih. Oh sorry bukan, absen by absen gitu. Jadi karena inisial gue B, banyak yang cewek tuh atas gue. Misalnya Anissa gitu. Terus yang bawah tuh ada C, apa Cindy, apa segala macam gitu. Iya. Jadi tuh gue sendiri cowok di situ. Ini kanan kiri gue cewek. Itu TK, gue jujur belum bisa cebok sendiri. Jadi gue tuh sebenarnya mau bilang ke Bu Siti ini, Bu aku mules gitu. Cuman kok kayaknya malu banget ya gue ya gitu loh. Gue tahan aja deh. Gitu. Lu berharap dicebokin saat itu? Gue berharap, enggak gue tuh mau bilang gitu agar supaya gue diasingkan lah. Ayo sini yuk. Jadi lu gue cebok sendiri gak apa-apa. Gue dianterin deh. Jadi gue jangan sampai orang pada tahu gue mules gitu. Cuman kok kayaknya nggak niat apa ya, keberanian gue nggak muncul juga tuh. Gue tahan deh. Gue berharap adalah pelajaran selesai, gue langsung lari ke toilet. Oke. Aduh nggak deh, gue tahan aja deh. Gitu. Di dalam kepala dan segala macam lagi lagi berantem di kepala nih. Tiba-tiba gue dipanggil sama Bu Siti. Gue nggak ngeri nyamperin gue. Bilal gitu. Pas kaget gue. Benar. Enggak tuh. Kenapa dia dipanggil lu? Karena pasti gelisah gitu. Namanya guru ya tahu lah kalau ada muridnya. Iya. Kok kayak dia gelisah, duduknya juga kayak nggak simetris gitu lah. Iya. Gitu. Ternyata temen gue ada yang bilang, Bu Bilal kenapa? Gitu. Disamperin sama guru lu. Ini tuh baik dong, nyamperin gue. Bilal kenapa? Pas tepokan di pundak sini gue nih, inget banget gue. Gue langsung gitu, Blar. pertahanan runtuh langsung. Wah. Urat-urat pantat lu tuh melemah langsung. Langsung melemah. Blur. Dan gue inget banget suara yang gue denger cuma satu doang. Serentak semua. Ih, gitu suara. Ih,
Akhirnya gue udah, oh ya udah deh, kayak gue nangis, gue malu lah, nangis gue, gitu. Akhirnya gimana lu? Lari semua keluar, teman-teman gue. Semua lari keluar, ketawa, ada yang ketawa, ada yang geli apa. Gue udah pasrah aja, ya kena ada gue dah, ya gue lagi aja nih. Terus akhirnya gimana? Akhirnya yang bersihin ya si guru itu bantuin gue, dituntun ke kamar mandi, dipanggil akhirnya nyokap gue dateng. Udah sampai berantakan tuh. Tapi untungnya mereka nggak manggil gue kancut sampai sekarang sih. Lu ada yang pernah ini gak ketemu temen TK lu saat itu? Sampai sekarang? Ketemu. Ngebahasnya ya udah aja. Ngebahas berak itu? Oh, iya. Kayak misalnya gini. Lagi ngomong-ngomong. Weh bebe, Bilal berak gitu, enggak? Untungnya kayak mereka perhatian ya. Gitu. Lu pernah berak celana kan gitu misalnya. Iya lagi. Oh, udah ngomongin lain gitu. Udah. Kalau sekarang jadi lucu-lucuan ya. Iya. Untungnya TK. Jadi gue lebih baik mengalaminya duluan ketimbang SMA. Ntar apa dipanggilnya? Panggil kancut, sempak, itu tuh berak. Gue punya temen SMP bukan berak celana sih. Dia pernah ngedudukin tai kucing. Aduh. Dia panggilnya kopet sampai sekarang. Mencret masih ada tuh. Iya. Nama-nama. Bukan tai dia padahal kan tai kucing. Ngedudukin tai kucing kan seakan putih lah. Iya. Aduh. Tapi tai kucing baunya bangsat banget. Baunya enggak. Tuh dia udah owe-owe tuh. Kalau ada Stella rasa tai kucing gimana ya? Enak Gue beli sih kayaknya. Oh iya buat kerjaan orang tuh. Karena ada yang apa itu yang parfum. Iya. Parfum tai itu ada jujur ya. Ini lu kenapa sih? Jadi ini teman gue namanya Clever. Dia tim gue juga. Emang niat buruk tuh nggak bakal dimudahkan. Clever ini nggak terlalu suka dengan pembahasan tai-taian ini. Lawan katanya nggak suka lah pokoknya. Iya. Gue wallahi ya, gue udah punya niat jelek sih. Gue udah beli di Tokped tuh semprotan tai itu. Cuma hilang pas nyampe rumah. Jadi pas sampai rumah gue pindahan tuh. Momennya pas sampai rumah gue emang lagi pindahan rumah kan. Nyelip atau di mana? Jadi belum sempat gue bawa. Tapi udah nyampe paketnya. Udah nyampe, udah lihat kok. Wih, dia lah yang udah gue cobain ke tembok gitu, gue cium. Waduh, lu coba gini. Oh jangan dong. Jadi emang sebelum gue bawa ke tim gue ini hilang. Jadi emang pelajarannya apa? Jangan punya niat jelek sama orang gitu dia. Itu makanya niat mah bagus-bagus aja dari kecil. Enggak, Bilal udah punya pengalaman berak di celana, enggak, itu udah jadi bahan lucu-lucuan aja. Tapi dari masa kecil kita tuh membentuk kita sekarang, tahu cuy. Apa yang kita dengerin, termasuk musik, gitu kan. Bener banget. Lu dari bokap lu kan, musik-musik The Beatles, Queen, yang gua pernah denger. Terus bokap lu punya vinil-vinilnya, kaset apa segala macam. Oke, ini ngomongin Beatles nih. Ya. Apakah karena itu lu suka Liverpool? Oh enggak. Gue suka Beatles tuh mau ke SMP tuh, kayak kelas 5 gitu, kelas 6. Gue bola udah suka duluan. Oke. Gue bahkan baru taunya pas gue ngulik Beatles itu bahwa mereka dari Liverpool ternyata. Oke. Itu. Gue kelas 3, kaset pertama kali yang gue beli pakai duit sendiri, kelas 3 SD, masih di Duta Suara Sabang. Oh iya. Iya. Itu A Hard Day's Night. Ya, kalau nggak salah masih 5.000 apa 3.000 gitu, lupa gue. 5.000 bang? Iya. Tahun berapa tuh bang? 90-an kali ya? 94 kali ya? 94, 93 kali ya? Itu pakai duit pertama gue tuh. Nabung gitu ya? Iya. A Hard Day's Night. Cuman yang gue suka ya dari, gue juga ngerasain tuh bang, duit jajan nabung dikit-dikit, 5.000, 2.000 taruh, sampai kekumpul beli kaset. Kalau di dekat rumah gue tuh dulu di Setara gitu. Oh di Setara, iya. Atau nggak paling dekat Aquarius yang di Makam? Nggak, Arteri Pondok Indah. Oh Arteri, ya. Dulu ada. Iya, ada. Kalau lagi memang kesempatan ke Senayan di PS ada Duta Suara dulu kan. Iya. Situ Nabung tuh. Nabung. Karena emang menurut gue ini yang ngebedain sama yang sekarang ya, menurut gue ya. Sekarang kan ini hal baik juga sih, kayak akses kita untuk dengerin apa namanya,
lagu, nonton film kan lebih mudah ya. Ada internet. Kalau kita mau nonton film tinggal buka Netflix, nonton denger lagu tinggal buka Spotify apa segala Dulu macam. kan ada Dulu kita fisik. harus beli. Iya. Dan kita udah beli kaset pakai uang sendiri yang nabung setengah mati itu. Iya. Jadi kita kalau denger menghargai, kita nggak skip gitu dari track 1 sampai track akhir. Dan sambil ritualnya baca liriknya. baca lirik. Oh, yang nge-take drums ini, thanks to-nya siapa aja. Itu tuh thanks to iya, gokil sih. Misalnya Iya. kayak band ini, thanks to tuh ke pertama misalkan Tuhan Yang Maha Maha Esa, Esa, iya. itu terus untuk papa siapa, mama siapa, untuk Terus kita tahu, oh band ini temenan sama band ini ya. biasanya kan ada Iya. misalnya kayak sore, band sore, thanks to-nya ada efek rumah kaca, temenan deh Iya. gitu. Zaman dulu kan itu hal yang menurut gua Nggak bikin- bisa dibeli sama nggak yang bisa sekarang. dibeli. Ya, Iya. sekarang mungkin kita udah punya duitnya gitu ya, udah punya, tapi kita memori itu yang udah lewat. Udah gitu. lewat. Sekarang bahkan toko-toko itu tuh udah jarang gitu. Iya sih. Tapi ya bagaimanapun itu ada yang menguntungkan juga lah ya. Jadi aksesnya lebih luas. Itu dia. Lebih Sekarang mudah. jadi memang sekarang juga sangat amat menguntungkan untuk banyak orang ya. Ya. Bukan cuma buat penikmatnya, cuma pelakunya juga. Cuman memang ada sisi sentimental yang nggak bisa nggak diulang. diulang Iya. gitu. Apalagi kayak lo kan beli kaset Hard Asli. Day's Night pakai duit nabung duit gitu. sendiri, Itu iya. gila sih bang. Rasanya tuh gue juga tahu banget tuh. Terus lagu kaset kedua gue beli Offspring sama NoFX di Blok M. Tuh, pakai duit sendiri tuh. Iya kan? Oke. Top 3 lagu Beatles favorit lo. Dari nomor 3. Waduh. Gue juga ada. Oke ya. Iya. Susah banget nih. Nomor 3 gue tunggu bentar bang ya. Nomor 3 itu gue akan pilih Golden Slumbers Golden Slumbers. dari album Abbey Road. Oke. Yang kedua itu ada lagu Here, There and Everywhere. Wah, sama. Nomor 1 lagu Beatles itu The Long and Winding Road. The Long and Winding Road. Coba lu apa, Pak? Oke, nomor 3. Strawberry Fields. Psychedelic nih ya. Iya. Strawberry Fields Forever. Itu udah mulai kena ecit mereka nih. Udah mulai warna-warni Iya, dunia. udah mulai warna-warni nih. Udah nggak hitam putih lagi. Iya. Yang kedua Here and Everywhere juga. Manis. Terus yang pertama Till There Was You. Wih. Berarti Bang Gopar nih jiwanya sebenarnya manis ya. Iya. Pop ya. Tunggu deh. Setelah lu tahu The Beatles, lu jadi tim yang benci Yoko Ono apa enggak? Karena kita tahu ya, yang teori konspirasinya John Lennon akhirnya seperti itu adalah gara-gara Bucin. bucin. Dan mereka menyalahkan Yoko Ono nih. Haters-hatersnya kayak kena Beatles bubar gara-gara Yoko Ono. Cuman menurut gue bang ya, mereka tuh kan cuman nih ya, Beatles itu album pertama tahun 63. Udah cuma sebentar mereka. Bubar tahun 70, 7 tahun. Iya. Band-band sekarang banyak yang lebih Lama. Iya kan. Cuman menurut gua karena mereka bubar di tahun segitu, di saat lagi Naik-naiknya. lagi legacy lagi Iya. itu yang membuat mereka jadi sebesar itu sampai sekarang. Ya, jadi legend. Jadi legend. Iya. Mungkin kalau mereka misalnya John nggak ketemu Yoko Ono gitu, mereka ngeband terus sampai tahun 80 misalnya pas Johnnya Mungkin nggak sebesar Mungkin sekarang. nggak sebesar sekarang. Iya, setuju gue. Gue inget banget tuh. Jadi The Beatles tuh kan baru rilis lagu 2 tahun lalu apa setahun lalu ya, judulnya Now and Then. Itu adalah demo suara John Lennon tahun 70-an yang dikerjain ulang sama Beatles tahun 2000 sama Ringo Starr sama Paul McCartney tahun 2020-an. Iya. Gitu kan. Masa iya band udah bubar tahun 70 rilis single tahun 2022. Iya, itu dan aneh tuh. di mall ini Campville Kemang Village itu ada ininya, pamerannya The Beatles Now and Then. Gue kesana iseng soalnya kayak ada booth gitu, dia kayak hearing booth gitu, tapi dengan kualitas suara yang bagus banget gitu. Ada tampilin, ada dipamerin tuh foto-fotonya apa segala macem. Itu ngantrinya nguler. Sebenarnya skema ini pernah dilakukan sama The Beatles loh yang ngeluarin album Free as a Bird. Free as a Bird tahun Iya. 94 Iya. ya. Iya.
Nah sama tuh, jadi Sama Now and Then skemanya. itu demonya direkam barengan sama Free as a Bird. Oh, Di oke. rumahnya John Lennon pakai tape gitu. Yeah. Kalau nggak salah tahun 77 gitu. Akhirnya dikerjain ulang kan sama Beatles. Mungkin kalau mereka nggak bubar nggak akan Nggak akan segini. segitunya. Mungkin ya, gue nggak tahu Iya. juga sih. Iya gila. Mungkin Beatles mania dia nih. Makanya karya-karya tuh terpengaruh sama The Beatles dan Dewa 19. Iyalah, kayaknya banyak juga di luar sana yang terpengaruh sama Beatles atau Dewa gitu ya. Iya. Dewa emang ya, lu tim Lasso ya. Gue tim Lasso. Tim Lasso ya. Suaranya Once juga gue suka. Cuman Onco mah gila tuh suaranya. karena mungkin dulu yang gue dengerin waktu kecil gitu ya, bareng sama bokap gue mungkin denger kaset itu zaman Ari Lasso gitu. Jadi masih menganggap Ari Lasso adalah ya bagian dari perjalanan remaja lu lah. Kayak persembahan dari surga lah apa itu kan ikonik banget suaranya kan. Dan tiba-tiba lu ketemu Vega Antares nih. Wah itu gila sih itu. Lu ketemu pas dia lagi manggung sama Fox kan? Bukan Fox. Nih gue emang suka Fox dari dulu ya. Maksudnya Si Joseph Sudiro tuh Joseph. teman kosan gue. ini di Subut. Oh Iya, gitu. iya. Jadi gue emang suka Fox dari zaman-zaman SMA lah ya, band-band aksara gitu kan. Iya. Cuma gak kenal. Sampai akhirnya gue melihat, oh Vega Antares itu adalah jadi additionalnya Dewa 19 Iya. gitu. Gue suka nonton kalau doi reguleran gitu, si Mas Vega. Reguleran di sini gitu, bareng sama Mas Aki Alexa dulu. Aki Alexa. ya. Regulerannya. Gue suka nonton. Terus tahun 2014 gitu ya, gue kenalan segala macem. Tiba-tiba pas gue, ini fast forward ke 2018, gue mau rencana merilis single pertama dan mau merekam lagu pertama gue gitu. Masih sama label dulu ya. Itu apa sih biar ya? Biar Iya. dulunya. Terus akhirnya pas brainstorm gitu sama tim gue, bilang mau siapa produsernya? Oh gue mau propose yuk, coba propose ke Mas Vega yuk gitu. Akhirnya doi mau dan lucu banget. Akhirnya gue nyamperin lah, waktu itu lagi main di tempat namanya Kaum di mana sih? Kaum restoran tuh Menteng ya? Di Menteng situ gue nonton, ngobrol, Mas aku mau ngajakin ini kalau Mas Vega berkenan ya, mau kerja bareng gimana sih? Dia belum kenal caranya?" tuh? Udah kenal. Oh, udah Cuman kenal. gue penggemar dia kan gitu. Iya. Jadi gue ajak ngobrol. Pertanyaan pertama dia gini, oke, kita kesampingkan dulu project ini. Ada satu pertanyaan yang harus kamu jawab. Dan kalau jawabannya nggak sesuai, aku nggak mau. Kamu suka Beatles kan? Gitu. Oh suka Mas, oke let's go. Gitu Ih, doang. gitu doang? Iya. Kalau lu jawab enggak jadi tuh ya. Kayak nggak jadi. Saya sukanya yang lain gitu. Sorry Mas. Saya sukanya pagetos bang. Ya mungkin nggak jadi sama si Vega gitu kan. Nah yang akhir Maret itu adalah bentuk terima kasih lu terhadap apa? Ya terhadap orang-orang yang, gue yakin semua orang punya sosok-sosok yang memang berjasa di hidupnya, yang sudah pulang duluan. Oke. Banyak lah, di hidup gue sih banyak ya, kayak gitu ya. Maksudnya gue Siapa? punya, Contohnya? ya, sahabat gue ada, terus teman-teman banyak lah maksudnya. Dan gue yakin, karena menurut gue lagu itu sebenarnya multitafsir kan sebenarnya. Misalnya lo bang, lo bikin lagu judulnya A, menurut lo lagunya ini tentang ini nih, misalnya tentang mobil gue misalnya gitu. Cuma ketika denger gue, oh, ini kayak lagu buat nyokap deh gitu. Jadi menurut gue tuh lagu tuh musik seluas itu, sebebas itu. Jadi lagu Akhir Maret ini gue peruntukkan buat orang-orang yang telah berjasa di hidup gue. As a thank you, gue bikin lagu ini karena orang itu udah berpulang duluan gitu ya. Pasti ketika orang dengar lagu ini dan suka, mereka pasti akan relate gitu. Kalau mereka punya sosok yang seperti itu di hidup mereka. Oke. Gitu. Intinya sih tentang gitu. Ini lagunya. di EP baru berarti? Di EP yang akan rilis ya, betul. Udah boleh sebutin belum sih EP-nya? Judulnya? Iya. Judul EP-nya boleh. Judul EP-nya Dua Dunia. Wih, berapa lagu cuy? 6? 5. 5 lagu? Ya. Termasuk lagu Akhir Maret Akhir ini. Maret. Ya. Akhir Maret. Akhir Maret. Akhir Maret. Gokil. Tapi boleh juga tuh ide lu. Gue bikin lagu soal mobil. Menarik juga ya. Iya dong. Pagi-pagi bau kopling. Gue injek karbu banjir.
Jadi dah. Saksi banyak deh, saksi banyak deh. Jadiin bang ya. Terus yang pertama tuh Nelangsa Pasar Turi ya. Iya. Yang gue kira udah dari Surabaya lu cuy. Bini gue yang Surabaya. Wih, baru Guanya nikah mah, dia. guanya mah anak Bintaro aja, gue Tangerang aja. Iya, nikah baru tahun kemarin nih. Gue nanti Juli setahun. Gokil. Lu udah lama pacaran cuy? Ya sebelum nikah 3-4 tahun lah, segituan lah. Lu cheesy gak orangnya ke dia pendekatannya gitu? Enggak sih, gue effort banget. Hah? Ya, Apa contohnya? di Surabaya gue di Bintaro, samperin aja. LDR cuy. LDR. Yang saya nyamperin lu apa dia? Gue duit nggak ada bisa-bisain dah. Iya kan, itu nyiksa banget sih bang. Bukan ke Nelangsa di hatinya ya, Iya. dompet gue itu. Kalau di Bandung, di misalnya Ya udah lah ya. di Bogor, iya, Iya. gue bisa bawa Surabaya. mobil dah. Surabaya, naik mobil juga berapa Lu kenal belas jam. gimana tiba-tiba Surabaya? Emang temen gue aja, kenal di Surabaya. Sempat ada project ketemu gitu. Cuman gue nggak langsung deket juga sih. Setelah kenal temenan dulu baru deket. Oh, itu LDR akhirnya tuh memutuskan untuk lagu itu tercipta gara-gara itu perjalanan itu. Lebih ke susahnya gue kalau mau nyamperin tuh. Lu bayangin aja bang, gimana ya, duit nggak ada, jauh pula, naik apaan gue ya Iya. gitu. Belum nginepnya, bayar lagi. Iya. Susah dan jauh tuh, ada jauh asik sama jauh nyusahin ya. Iya lagi. Misalnya rumah gue di Tangerang kota gitu, punya pacar di Matraman, Ya itu jauh udah asik ya. tuh. Jauh asik ya. Bisa sama temen gue yuk, kemana ya Matraman gitu ya, gas. Abis dari ngedate terus kemana lagi? Kemana lagi, Iya. malamnya nyambung lagi. Atau kalau Bandung tuh masih jauh asik tuh. Misalnya kita jangan teman bertiga Iya. gitu, temenin gue lah. Iya. Bandung nih. Ini Oke. enggak nih Surabaya nih. Surabaya. Dan gue gak punya saudara di Surabaya, jadi susah juga gitu. Lu memutuskan untuk menikah tuh karena apa? Karena gue pengen punya anak, dan gue udah pengen aja. Wah iya lagi. Gitu. Gue pengen banget punya anak cuy. Oh iya. Cuma gak mau nikah kayaknya. Sulit tuh cuy. Gak tau sekarang ini. Pengen banget punya anak. Bahkan gue udah punya nama buat anak gue. Siapa? Robot Hilman. Robot tuh ini, gue punya temen yang namanya Robot Marga kan ya kan. Iya bisa orang Batak kan. Gue nggak tahu orang mana tuh ya. Iya. Iya. Heeh. Gue pengen punya robot kayak keren gitu. Lu tahu nggak? SD, gue udah tahu nih skemanya. Gimana? Gue bakal bilang sama anak gue, calon anak ya. Lu SD bakal dibully, udah sabar. Tapi lu ketika lu SMA dan lu jadi vokalis band, Lu keren banget. .2 robot, gila respect. Respect orang jadi anjing. Sama apa? Mentalmu akan terbentuk dari SD. Iya. Gitu dia. Tenang nak, kamu akan dibully tapi mentalmu akan terbentuk di Cuma sini. 6 tahun doang kok gitu ya. Iya, kamu akan kelas 3, kelas 4 ada orang gini kak mau kemana. Udah sabar. Tapi lu SMA jadi vokalis band. Fok. Robot. Respect Keren, iya. orang kayak Bang Robot gitu. Itu nama-nama abang-abangan juga tuh ya. Iya, Bang Robot. Bang Mau Robot. kemana nih? Bang Robot lagi kena nih, minta kolekan dulu dong. Gitu. Robot Hilman. Wah. Robot Carmen Gia Hilman, harus ada mobil-mobilnya. Robot. Carmen Gia Hilman. Kalau cewek Android, harus Android. Android Testarossa Hilman. Harus ada mobil-mobilnya juga. Iya, Android. Iya, panggil Andro kan keren ya. Andro. SD pasti dibully kan. Iya, Tapi tenang, sebentar tenang. doang kok, sebentar doang kok. Mental lu SMP udah jadi pejuang, Mak. Iya. Siapa gitu kan. Terus gua akan tek gitu sama anak gua. Dan dia terbentuk mentalnya cuy. Itu gua bahkan udah punya bayangan nama anak seperti apa. Lu udah punya bayangan nama anak lu seperti apa? Gua. Iya. Kalau belum gua kasih ide. Gua belum ada. Ya udah gua kasih ide ya. Coba. Lu suka apa? Musik. Musik suka. Alat musik. Oke, alat musik pertama gitar yang lu mainin apa namanya? Iya mah. Ya udah Mio mau. Atau
Komeng selalu terdepan. Mio, tapi ada Jepang-Jepangnya ya. Iya, Mio. Bisa Mio-chan. Ya, Woi, lu wibu banget dia. dikit. Iya, kartun apa yang suka? Anim. Gue suka manga sih, baca gue. Oh, baca. Baca komik gue. Banyak gue, kecil gue temennya buku doang. Komik apa waktu kecil lu? Gue banyak gue sebut semua nih ya. Iya. Gue suka Karya Gekun. Anjing, Karigekun lucu. Gue suka Kobo-chan ya kan. Kobo-chan, iya. Gue suka Kobo-chan cukurannya gitu kan? Iya. Gue suka Kung Fu Boy. Oh, Chinmi. Chinmi, Kung Fu Permuk Tulang. Kungfu. Permuk Tulang. Kuil Dairin. Kuil Dairin. Betul. Yang gurunya Agus Buntung kan, yang gak punya tangan. Yang banyak. Yang makan pakai kaki. Iya, gitu nggak? iya. Iya. Yang di gunung. Terus Iya, iya. temennya yang pakai tongkat tuh pelintir. Shifan. Shiva. Jurus tongkat berpilin. Iya. Muter dia tongkatnya. Kok bisa retak ternyata dipilin gitu. Iya. Wih. Sebenarnya gue suka komik dari nyokap gue sih. Nyokap gue tuh suka banget baca komik. Sampai kayak punya satu ruangan tuh isinya komik semua gitu dulu. Dari Chinmi jadi biliar lo gak ngikutin? Wah, break shot. Lu ngikutin gak? Ikutin dikit kalau break shot gue. Double headed snake. Oh, lu baca banget ya break shot ya? banget, iya. Gue paling suka sih Kung Fu Boy ya. Iya. Naruto, tapi Naruto mah udah pas gue udah SD gitu ya, udah Tapi beli. Chinmi Cool Dairin sih boleh tuh. Menurut gue komik terseru yang pernah gue baca sepanjang masa tuh Fu Gue Boy. tahu opium dari komik Chinmi loh. Jadi ada sebuah desa gitu, ya kan? Iya. Yang pendetanya tuh punya kayak obat-obat yang bikin rakyatnya tenang. Gitu. Iya. Pas diusut itu opium ternyata. Opium. Gila ya. Itu dipakai sih sama sini sih pernah ya kayaknya. Sama si- skema itu kayak sering deh dipakai sama. Dan terus lu inget gak bang? Jadi ada juga nih kalau lu baca sampai habis tuh, Iya. kan ujungnya tuh final chapternya tuh kan pertandingan gitu kan. Gue lupa deh pertandingan dia sama siapa ya? Shifan ketemu di final sama Oh Shifan. iya, Tapi sama- Shifannya udah beda nih, kayak di brainwash gitu. Iya, jadi jahat. Jadi jahat. Iya. Pakai akupuntur gitu di sini dikasih Oh obat iya gitu bener. kan. Sama totokan yang Totokan gitu deh. Jadi totokan tak. dia punya guru, anjing jadi ngomongin Chinmi. Chinmi. Gak apa ya? Gurunya Shifan tuh namanya guru Soshu kalau nggak salah namanya. Lupa gue Sosu ya. Nah, tahu pas ketemu lagi sama Chinmi, kok gurunya beda. Tapi ngakunya namanya Soshu. Ternyata tuh guru palsu gitu yang nge-brainwash si Shifan pakai akupuntur. Lu nonton Chinmi? Nonton. Baca. Sekarang mahal komiknya. Gue cek di Blok M Square di bawah. Ada yang set gitu cuy, mahal cuy, Iya, udah gue mahal. tanya berapa kayak 3 juta. 3 juta. Komik 3 juta. 1-37 itu kan diplastikin. Pikir gue 400.000 kali harganya ya, apa 300.000. Berapaan bang? Ini 3,5 kata dia. Oh, tapi mah dulu pas keluar Gramet langsung nyerbu tuh. Tapi curang, gara-gara tahu laku. Jadi nggak ada yang Nggak dibuka. Iya. Sama biasa kan kalau kita kan baca di Gue Gramet. sering tuh Gramet aja baca komik. Baca Duduk komik. di bawah. Duduk di bawah. Iya, dulu sering nggak banget tuh. baik sih. Karena gak punya duit aja. Tapi dulu pemandangan yang sering terjadi tuh. Iya. Gila, pertama buat Pilari terjaya dan mantap. Nah sekarang kita akan menanyakan pertanyaan dari teman-teman nih. Soalnya kita udah taruh di story kan. Oke. Iya. Oh, ada- Yang ada pertama yang nanya nih, STMJ, subscriber tanya pada jawab. Rabin, bang kalau nyanyi depan penonton FOMO yang cuma tahu lagu lu yang viral lagi gimana bang? Gue fans militan lu. Bang, kalau nyanyi depan penonton FOMO yang cuma tahu lagu yang viral aja gimana bang? Ini orang tipikal orang kayak gini. Gue tahu Bilal tuh dari dulu. Zaman-zamannya biar lu kemana? Ya ini dia orang ini. Kalau nyanyi depan, ya itu mah selalu aja bang, nggak apa-apa aja sih ya, nggak apa-apa. Cuman gue justru malah kalau ada penonton yang cuma tahu lagu viral doang nggak apa-apa. Kan pasti kan kita start semua juga dari yang ngetop-ngetop dulu kan misalnya. Ya. Kayak lu suka. Misalnya lu suka Beatles dari yang hits-hitsnya Dark Days dulu, Night. iya, Iya. apa-apa juga sih. Iya. Cuman itu tega juga dia ya. Gue fans militan lu tuh, gila Rabin tuh. Makasih Bang Rambi. Iya. Ranbik. Tuh kemejanya sama kayak lu tuh pas manggung sama tuh. Milih fans militan dia. Tuh Pis lagi kan gaya lu banget tuh Pis ya. Namanya Ranbik nih orang mana kayaknya nih? Bang? Randik kayaknya Ranbik. Randi deh. Randi Big Show ya kalau nggak salah. Dia nonton Smackdown juga, dia nonton Smackdown dia ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah Diki 2, kalau kemarin diundang Pak Presiden, pertanyaan apa yang harus ditanyain ke Pak Presiden? Emang lu sempat mau diundang sih? Kagak. Atas dulu kan? Oh kalau. Oh kalau kemarin, nah kemarin berarti sempat diundang lu nggak jadi.
Kagak pernah sih gue diundang presiden ya. Belum sepenting itu gue kayaknya buat diundang presiden kayaknya. Tapi kalau diundang mau nanya apa? Nanya apa lo ke Pak Prabowo? Prabowo. Ukuran sepatu kali ya. Coba deh, misalnya nih, lo bang. Gua tahu gua mau nanya apa. Waduh, apa nih? Gua sama ketemu Pak Prabowo. Yeah. Gua tahu gua nanya apa. Apa? Fender Gibson. Oke. Musik ya. Musik. Oh saya Flying V mas. Wih. Gue pernah ketemu sama Bobby Kartanegara ya. Kucingnya pernah ketemu. Oh iya di mana cuy? Lagi mampir ke rumah lo gitu? Jadi pernah ada satu acara gitu. Gue lupa award apa ya waktu itu ya. Google Award. Ini nggak sebut. Jadi kucingnya Pak Prabowo menang nominasi The Most Searched Person in Indonesia tahun 2024. Person Bobby Kartanegara. Kucing yang menang. Dan lucu banget. Jadi waktu itu kan itu Willy Salim sedih loh. jadi ini harusnya gua loh. Ini ada satu hal yang lucu banget. Jadi di satu hall itu kan rame kan tuh ya. Terus si hostnya ngomong gini, para hadirin, ketika saya panggilkan tamu yang berikut, dimohon untuk tidak bersuara sama sekali. Oh gitu? Iya. Kan gue deg-degan ya. Waduh siapa nih? Wah, semua penonton juga sama. Wah, Putin datang nih. Putin datang. Tidak boleh bersuara sama sekali gitu. Bahkan tidak boleh tepuk tangan. Hah? Karena kalau berisik dia suka lari kata dia. Wah, beneran ini terus. Hostnya siapa hostnya? Host atau Ralfi. Si Ralfi sama Genus waktu itu. Oke. Terus tiba-tiba kedengaran bunyi-bunyi, kalau nggak salah ya, ada bunyi-bunyi HT gitu. Iya. Siapa nih? Tahu-tahu, udah pakai stroller kucing. Pak. Pada tepuk tangan enggak juga? Nggak boleh. Jadi katanya kalau berisik tuh dia nggak mau nampil gitu. Gue lupa lari apa dia kabur apa ngumpet, gue nggak tahu ya. Jadi kita panggilkan Bobby Kartanegara. Pelan itu. Terus satu ruangan hening. Dia ngintip dari Seoul kayak cuman dapat piala dia. Keren. Foto bareng akhirnya kan. Foto boleh, cuman nggak boleh bersuara. Nominasi siapa ya cuy? Bobby Kartanegara. Lupa gue cuma inget yang menang doang pokoknya. Gila udah pasti. Gila kucing. Lucu banget kucing. Bersih banget nih, perawatannya ngelebihin orang kali ini. Asli gemuk banget lagi. Lucu banget. Iya. Oke, berikutnya. Rigustri 10. Bang, kalau orang ganteng pas berak suka sambil ngelamun juga gak sih? Atau bacain komposisi sampo gitu? Jangan orang ganteng, semua juga gitu ya. Kayak semua orang juga kalau samponya mau habis dibalik samponya kan. Sama di air. Tadi pagi gue mandi gitu kok. Habis lagi, gue kasih air. Tapi lu suka kalau berak pegang handphone gak? Gua baca komik iya, main handphone iya. Biasanya kan kayak ide-ide kan biasa pas lagi boker ya. Itu lu ada nggak ide-ide yang banking ide di notes atau kayak la pakai voice gitu? Gue selalu nontonin YouTube sih kalau sambil boker tuh. Karena gitu? tuh paling tenang gini. Gue tuh kalau bini gue tuh suka kalau gue lagi konsen ngajak ngobrol terus. Lagi nonton bola, lagi main PS, tuh ngajak ngobrol terus tuh. Nah kalau lagi boker kan sunyi kan. Nah itu momen gue nonton highlight bola lah, apalah. Bukan kerja. Bukan. Pernah ada yang lagu tercipta lagi boker? Kayak pernah deh, ada gitu mah. Gue random kok kalau lagu apa inget gak? Enggak. Di momen tai keberapa keluar inget gak? Berapa ya Clef ya? Lagunya aja gak inget gimana tai. Tapi ini valid kok. Iya valid. Kadang kalau lupa bawa HP, ya udah sabun sampo dibacain. Iya bacain. Itu real. Gue kadang-kadang kalau lupa bawa handphone, gue bongkar ubin, gue gerinda. Nat-natnya gue beresin, nat-nat ubinnya gitulah standar lah. Bila Inter Jaya mantap. Kita nyanyi itu dong lagu apa?
Till There Was You. Yui. Boleh dong. Gue nggak hafal. Coba kita lokit dulu. Lokit dulu. Ini adalah lagu Beatles kedoyanannya Gofar Hilman. Till There Was You. Gue punya cerita lagu ini dulu sebelum kita mulai. Gimana? Gue lagi main di rumahnya Iqmal Tobing kan ya. Ya. Nyanyi lagu ginian. Neng. Buka apa datang? Datang. Om Jelly Tobing. Salah. Wah. Bukan gitu. Sini. Wah, gila. Kamu kalau Beatles Harus tanya ceki, saya. harus ceki nih mainnya. Iya, sama saya. Jadi kalau dari kunci ini ada satu kunci miring lagi yang kamu lupa. Wih, gila. Tapi emang respect. Gue pernah ketemu juga tuh sama Om Jelly Tobing. Ketemu di studio gitu. Doi lagi mau ngeband sama Jiplak, band Beatles. The kan. Beatles. Ngobrol Beatles nih kan. Sebenarnya kita ngobrol sama teman-teman gue tuh ngobrolnya bukannya yang akurat, enggak ngomong ngalor ngidul aja. Iya. Dia inget semua histori-historinya masih loh. Oh ya? Iya, Beatles banget nih Om Jelly Wah, Tobing. parah deh. Gila, respect Om Jelly. Respect. Sebelum kita nyanyi Till There Was You, ini ada satu segmen terakhir dari PWK. Ya. Namanya cerita terakhir. Ini kita selalu tanyain ke tamu-tamu yang mampir ke Warkop ini. Kalau lu diundang podcast, sebenarnya lu tuh pengen ditanyain apa sih? Satu pertanyaan yang belum ditanyain sama orang-orang, tapi gue pengen banget pertanyaan ini. Apa ya? Langsung sunyi gini ya. Apa ya? Gue pengen ditanyain soal Berak celana udah, udah. bunga bangke udah, Itu kayak baru doang nanya deh. Bunga bangke deh. Tahu lagi. dinas di Bengkulu udah. Oke. Wah, ini dalam nih. Nggak dalam sih nih. Oh iya, Be. Gue pengen banget ditanyain soal Toy Story. Suka banget gue. Toy Story. Oh, apa Lightning Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Oh iya, Buzz Lightyear. Lu suka banget sama Toy Suka Story? banget gue, Toy Story. Kenapa? Nggak tahu ya, gue suka banget dari kecil. Punya mainannya dulu? Oh, komplit. Oh iya. Cuman bukan dari dulu ya. Iya. Dulu mah nggak tahu beli di mana. Terus sekarang. pas sudah bisa ngumpulin baru ngumpulin. Toy Story. Toy Story. Oke. Sukanya karena memang dari dulu aja. Itu tuh film bioskop pertama yang gue tonton. Toy Story 2 tahun 99. Wah, gue juga masih ingat lagi film pertama yang gue tonton apa? Film luar ya? Apa? Karate Kid. Karate Kid. Oke, Mr. Miyagi. Iya. Yang lama tapi kan. I am the man who will fight for your honor. Yang lagu pakai jurus bango. Sorry ketuaan, maaf ya. Gue pernah nonton nih. Ada, lu tahu ini gak sih bang? Bobby Lee namanya. Dia adalah kayak dia apa ya? Podcaster iya, segala macam. Tapi dia udah senior. Dia tuh kelahiran 70 kalau nggak salah. Dia bikin konten sama kayak influencer baru gitu di Amerika kan. Lagi main tenis. Nah si Bobby ini orang Amerika tapi orang Korea. Jadi dia mukanya Asia banget lah. Ya mulat bukan sih? Mulet. Oh iya. Tahu. Kocak banget tuh orangnya. Terus dia lagi main tenis. Terus ngomong dia gitu. Apa? Kesebut lah Miyagi. Karate Kid, Mr. Miyagi gitu. Terus si cewek ngomong gini, "Are you Jackie Chan?" gitu. Terus dia sempat ngomong, "Oh rasis lu, mentang-mentang gue sipit gitu kan. Kok gue Jackie Chan?" Loh iya kan, Karate Kid Jackie Chan. Iya. Marah lah dia. Kok Jackie Chan sih? Lu gila ya, lu rasis banget lu. Semua orang Asia dibilang Jackie Chan. Lo bener kan, Jaden Smith? Oh iya, ada dua Perbedaan generasi. Kalau ngomongin Karate Kid ada dua perbedaan generasi. Si apa? O'Hara sama Jackie Chan. Iya. Sama si anaknya Will Smith, Jaden Smith sama yang si lama nih. Gue yang lupa, yang babyface kan lupa gue siapa namanya. Lupa itu. Itu dia. Nah, pastinya yang dimaksud Bang Gofar tuh Jackie Chan Jackie kan. Chan. Iya, sekarang muda. Jaden Smith. Jaden Bukan buat Smith. Bilal, mantap Bilal. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton PWK nih. Jangan lupa subscribe dan kalau misalnya pengen tamu berikutnya silakan komen ya. Dan kita pengen nyanyi lagu Till There Was You dari The Beatles. Yes. Let's go. There were bells On the hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all. Till
there was you. Asik. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never heard it at all till there was you. Terima kasih. Bye semua.